Saat di terminal, kamu kerepotan membawa 20 tas sambil nyari busmu. Awas, jangan sampai ketinggalan ya. Kalau sampai kamu telat, bus berikutnya cuma akan tersedia lagi tahun depan. Akhirnya ketemu juga tuh busnya. Di situ sudah ada 19 penumpang lain yang akan melalui 18 negara selama 70 hari. Kira-kira ada kamar mandinya nggak ya? Bus mewah baru ini akan memulai perjalanan perdananya sejauh 20.000 km dari ibu kota India New Delhi ke London, Inggris pada tahun ini. Perjalanan yang dioperasikan oleh perusahaan tur asal India ini terbagi menjadi 4 bagian di seluruh Asia dan Eropa. Tiap bagiannya berlangsung selama 12-22 hari dan tiketnya bisa dipesan secara terpisah. Para penumpang akan disuguhi pemandangan Asia Tenggara, tembok besar Tiongkok, jalur sutra di Asia Tengah, gurun Gobi, dan kota-kota besar di Eropa. Dengan tiket seharga 290 juta rupiah, mereka juga dapat layanan tur berpemandu, makanan, dan penginapan di hotel. Apa kamu tertarik? Cuma tersedia 20 tiket untuk menikmati perjalanan penuhnya loh. Tapi tenang, kalau kamu kehabisan tiket, bus ini akan mengikuti rute yang sama setelah balik dari London. Aku sih pengen banget lihat bus ini menyeberangi Selat Inggris. Di pertengahan abad ke-20, perjalanan bus dari Eropa ke Asia lazim dilakukan. Pada tahun 1968, pengusaha asal Australia, Andy Stewart, merintis usaha turnya yang melayani rute bus terpanjang di dunia. Bus tingkat mewah miliknya ini menyusuri 3 benua, menghubungkan Australia, Inggris, dan India. Bus yang dijuluki Albert ini memulai perjalanan perdananya pada 8 Oktober 1968 dari Martin Place di Sydney, Australia. Penumpangnya cuma 14 orang, termasuk si pendiri perusahaan. Bus berinterior mewah ini punya ruang makan terpisah di bagian atas, dek observasi, ranjang terpisah, sistem pemanas, dan musik. Lantainya pun ditutupi dengan karpet. Untuk menempuh perjalanan dari London ke Kalkuta, bus ini mematok harga sekitar 43 juta rupiah dalam kurs saat ini, sedangkan dari Sydney ke London malah 2 kali lipatnya. Albert sampai di London 132 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 17 Februari 1969, dan kemudian segera kembali ke Australia. 8 tahun kemudian, Albert berhasil menyelesaikan 16 perjalanan, melewati perbatasan 150 kali, lalu pensiun di London. Penerbangan langsung dari Singapura ke Bandara Internasional John F. Kennedy di New York, Amerika Serikat, merupakan penerbangan penumpang reguler paling panjang di dunia. Penerbangan ini menempuh jarak sejauh 15.300 km selama 18 jam 40 menit. Di pesawat ini nggak ada kelas ekonomi karena cuma ada 67 kursi kelas bisnis. 94 sisanya kelas ekonomi premium. Penerbangan komersil reguler terpendek di dunia cuma berlangsung selama 90 detik. Jelas nggak akan ada layanan minuman tuh. Jarak tempuhnya sejauh 3 km dari Kepulauan Westray menuju Papua Westray di utara perairan Skotlandia. Penerbangan ini telah beroperasi selama 50 tahun dan punya 3 pilot reguler. Penumpangnya kebanyakan guru, pelajar, warga setempat, dan para turis yang datang langsung untuk merasakan penerbangan ini. Proses pengecekan keamanan di bandara justru lebih lama dari penerbangannya loh. Pelayaran non-stop terlama di dunia berlangsung selama 245 hari atau 8 bulan. Viking Sun's Ultimate World Cruise angkat sauh di London lalu berlayar mengelilingi 6 benua dan 111 pelabuhan sebelum akhirnya kembali ke ibu kota Inggris. Kapal ini bisa mengangkut sampai 930 penumpang, tapi cuma sekitar 50-nya yang mampu membayar tiket penuh seharga 1,3 miliar rupiah. Sisanya cuma ikut di bagian pelayarannya saja. Kota Wuppertal di Jerman punya rel kereta gantung sepanjang 13 km. Untuk melintasi ke 20 stasiunnya, kereta ini perlu menempuh perjalanan selama 30 menit dengan kecepatan maksimum 60 km per jam setinggi gedung 3 lantai. Kereta ini telah beroperasi sejak tahun 1901 dan mengangkut 65.000 orang setiap harinya tanpa macet-macet. Di Kamboja ada kereta bambu bernama Nori. Kereta ini mengangkut belasan penumpang, ternak, hasil panen, dan muatan lain ke desa-desa kecil. Nori terbuat dari platform seukuran kasur queen dan ditenagai mesin pemotong rumput atau
mesin perahu agar bisa melaju secepat 40 km per jam. Kalau dua nori saling berpapasan di tengah rel, nori yang muatannya lebih ringan harus berhenti. Pengemudi dan pengendaranya harus membongkarnya dulu agar nori yang lebih berat bisa lewat. Kalau sudah, mereka akan memasangnya lagi selama kurang dari 1 menit. Eskalator di semua stasiun kereta bawah tanah di Delhi dilengkapi dengan pelindung sari. Fitur ini bisa melacak sari yang bagian bawahnya menjuntai biar nggak nyangkut ke dalam eskalator. Di Thailand ada loh jalur kereta yang nembus ke tengah-tengah pasar. Maeklong Market Railway telah berdiri sejak tahun 1905. Kereta di rel ini perlu bergerak super pelan supaya para penjual bisa mendengar kedatangannya jauh sebelum keretanya sampai di jalur ini. Dengan begini, para penjual bisa segera menyingkirkan keranjang dagangan dan melipat terpal atau payung di atas kepala mereka. Kereta ini melewati pasar tersebut sebanyak 8 kali setiap hari. Jaraknya juga sangat dekat, sampai-sampai gerbongnya bisa disentuh. Setelah keretanya lewat, pasar itu akan kembali buka. Salah satu atraksi wisata terpopuler di Madeira, Portugal adalah Monte Toboggan. Kendaraan ini dulunya dipakai sebagai alat transportasi umum saat menuruni bukit pada tahun 1850-an. Perjalanan naik kereta di atas dua balok ini memakan waktu selama 10 menit. Dua pengemudi di belakangnya mengenakan pakaian putih, topi jerami, dan sepatu bersol karet. Sepatu ini juga digunakan untuk menyetir dan mengerem toboggan yang kecepatannya bisa mencapai 50 km per jam. Kebanyakan pesawat berwarna putih agar hawanya tetap sejuk. Warna putih nggak menyerap sinar matahari, baik selama penerbangan maupun di landas pacu. Warna ini juga nggak pudar, sehingga gampang dilihat kalau badan pesawat mengalami kerusakan. Selain itu, warna putih bisa bikin bobot pesawat jadi lebih ringan, yang pastinya bahan bakarnya jadi bisa dipangkas, dan si burung besi jadi mudah diterbangkan. Kalau mau dijual lagi juga lebih mudah, pemiliknya bisa langsung menempelkan logo yang baru. Kamu tahu AC Maglev kan? Itu loh kereta tercepat di dunia. AC singkatan dari superconducting atau superkonduktor. Kereta ini memakai sistem magnetic levitation saat bergerak senyap di atas rel dengan kecepatan 600 km per jam. Para krunya cuma perlu waktu 7 menit untuk membersihkan bagian dalam gerbong, kursi, toilet, dan wastafel. Rupanya, hal ini telah menarik perhatian banyak wisatawan. Mantap, gak cuma keretanya yang super ngebut, para krunya juga. 40% dari sistem kereta bawah tanah di kota New York berada di atas tanah. Kalau seluruh jalurnya disambungkan, panjangnya bisa sejauh jarak New York ke Chicago. Kereta bawah tanah New York menjadi sistem angkutan cepat terbanyak di dunia berdasarkan jumlah stasiunnya. Stasiun yang beroperasi ada 472. Bola hijau di pintu masuk stasiun kereta bawah tanah Amerika Serikat awalnya digunakan untuk menandai kalau loket tiketnya buka pada siang dan malam hari. Kalau kuning artinya buka pada siang atau malam hari, sedangkan merah artinya selalu tutup dan pintu tersebut cuma berfungsi sebagai pintu keluar. Kalau sekarang beda lagi, kalau pintu masuknya dipasang bola merah artinya tutup saat malam hari. Nah, kalau hijau buka 24 jam nonstop, yang kuning udah nggak dipakai lagi. Di Istanbul, Turki, ada kereta yang digerakkan dengan kabel. Jaraknya membentang sejauh 1,6 km dan tingginya 60 meter di sepanjang tepi pantai dan mall pejalan kaki kenamaan di Istanbul. Kereta funicular ini mulai dibuka pada tahun 1874 dan menjadi kereta bawah tanah tertua di dunia setelah London Underground. Saking populernya, sampai dibuka jalur baru loh di dekatnya. Kereta terpanjang di dunia yang selalu melaju ini terdiri dari 200 gerbong dan sepanjang 2,5 km. Kereta ini menghubungkan pusat pertambangan besi dengan kota pelabuhan di Mauritania. Perjalanannya bisa selama 16-20 jam tergantung pada muatannya. Warga setempat dan para turis pun terbiasa naik ke gerbong untuk menghabiskan waktu di tumpukan biji besi. Pesawat terbesar di dunia adalah Antonov An-225. Pesawat ini didesain untuk mengangkut pesawat luar angkasa dan pendorong roket. Panjang bentangan sayapnya setinggi patung Liberty, serta dilengkapi 6 mesin yang sangat besar. Berat lepas landas maksimumnya 710 ton atau 6 kali bobot paus biru. Islandia, Malta, Siprus, Bhutan, Andorra, dan Qatar termasuk segelintir negara yang nggak punya jaringan kereta api. Penyebab yang paling sering dijumpai yaitu karena pembangunannya perlu biaya yang sangat banyak. Alasan lainnya, misalnya cuacanya kurang baik atau mobil sudah jadi alat transportasi yang lebih populer.
Kemacetan terparah di dunia terjadi di China National Highway 110 pada tahun 2010. Para pengemudi harus menunggu selama 12 hari dan mengular sampai 100 km. Tiap harinya mereka cuma bisa bergerak sejauh 1 km. Ribuan pengemudi terpaksa menyantap mie instan dan air yang harganya 10 kali lipat dari biasanya. Memangnya kenapa ya bisa semacet itu? Truk besar membawa bahan konstruksi ke Beijing untuk membangun jalan baru agar bisa mengurangi kemacetan. Waduh, ironis banget ya. Bus sekolah di Amerika Serikat berwarna kuning karena warna ini bisa langsung menarik perhatian. Menurut para ilmuwan, kita akan lebih mudah melihat benda kuning daripada benda berwarna merah sekalipun posisinya nggak langsung di depan mata kita. Kita akan langsung mendeteksinya meski cuma pakai penglihatan peripheral, makanya warna kuning jadi opsi yang paling aman. Oh iya ya, saat beli buah pun aku akan ambil pisang dulu dibanding buah lain loh. Pada tahun 1930-an, sejumlah pesawat dilengkapi dengan tempat tidur tingkat beserta matras, bantal, spray, dan tirai untuk memberikan kenyamanan ekstra. Jendelanya jauh lebih besar daripada pesawat zaman now, ada juga meja asli dan makanan mewah di atas piring keramik mahal. Hiburan di dalam pesawat bisa juga berupa pertunjukan langsung dari para penyanyi dan musisi atau film yang disiarkan di satu layar yang besar. Mobil terkecil di dunia, Pil P50, dibuat pada tahun 1960-an. Lebarnya cuma 1,5 langkah kaki dan sekitar 3/4 panjang kulkas standar. Mobil mini ini punya lampu depan tapi nggak bisa mundur. Untuk memutarnya, si pengemudi perlu memanfaatkan handle yang ada di samping. Wah, mobil ini pasti berfaedah banget deh kalau harus diparkir di tempat sempit.